Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin sore 7 Agustus 2023. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, mobil bus angkutan umum Morina dengan nomor polisi BB7985BA terbalik di Jalan Lintas Sumatera, Desa Silambat, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba. Salah seorang saksi mata Marco Polo Simangunsong menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WIB Minggu kemarin. Kejadian berawal saat seorang pengendara sepeda motor dari arah Balige tiba-tiba berhenti karena topinya terjatuh dan berusaha untuk mengambil kembali. Naas bus angkutan umum Morina yang di belakangnya melaju cukup kencang mencoba menghindar pengendara sepeda motor tersebut namun tidak dapat terkendali hingga terbalik di Jalan Lintas Sumatera. Tidak ada korban jiwa namun 8 orang penumpang mengalami luka-luka dan segera dilarikan mobil patroli Polres Toba ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak Polres Toba langsung datang untuk melakukan pengamanan dan mengevakuasi korban kecelakaan dan mobil angkutan umum serta mengatur jalur lalu lintas yang sempat macet akibat kecelakaan tersebut. Kereta itu mengerem mendadak karena topinya jatuh. Lalu mobil itu terlalu kencang mobil ini. Kira-kira begitulah. Kira ada itu kira 10 orang. 10 orang yang dibawa ke rumah sakit, tapi nggak ada yang luka-luka ringan lah. Masih istirahat sebentar. Lalu datang kepolisian kan. Nah, barulah habis itu dibawa ke rumah sakit. Puluhan anggota TNI Angkatan Darat Kodam 1 Bukit Barisan mendatangi gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Pasukan TNI berseragam lengkap dan preman ini meminta pihak kepolisian untuk menangguhkan penahanan pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen lahan milik PTPN 2 berinisial ARH. Inilah video amatir yang memperlihatkan perdebatan antara Kasat Reskrim Polrestabes Medan dan personil Kumdam 1 Bukit Barisan. Puluhan personil Kodam 1 Bukit Barisan memakai seragam lengkap dan pakaian sipil ini mendatangi gedung Satreskrim Polrestabes Medan meminta paksa kepada penyidik kepolisian untuk menangguhkan penahanan pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen lahan milik PTPN 2 Sabtu petang. Diketahui personil TNI Angkatan Darat yang hadir ini dari Satuan Kumdam 1 Bukit Barisan dan personil yang mengenakan pakaian sipil dari Satuan Denintel Dam 1 Bukit Barisan. Setiba di gedung Satreskrim Polrestabes Medan, puluhan anggota TNI Angkatan Darat ini mengepung Kasat Reskrim Polrestabes Medan untuk meminta pelaku ARH ditangguhkan penahanannya dengan cara paksa. Sempat terjadi perdebatan antara pihak kepolisian dengan pihak TNI Angkatan Darat ini dan akhirnya pelaku dikeluarkan dari gedung Satreskrim Polrestabes Medan dengan status ditangguhkan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pada proses penyidikan masih terus berjalan hingga sampai proses pelimpahan ke kejaksaan nantinya. Kedatangan dari Mayor Dedi Hasibuan, di mana beliau sebagai penasehat hukum Kumdam 1 Bukit Barisan yang hadir atau datang ke Polrestabes Medan menemui Kasat Reskrim untuk berkoordinasi terkait dengan proses hukum yang dihadapi oleh saudara beliau, yaitu ARH. Meski penahanannya telah ditangguhkan atas permintaan puluhan personil TNI Angkatan Darat yang mendatangi gedung Satreskrim Polrestabes Medan tersebut, penyidikan atas ARH terkait kasus yang menjeratnya akan tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kawasan Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dilanda banjir akibat hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kawasan tersebut sekitar 1 jam lebih.
Beginilah kawasan Kelurahan Medan Helvetia pada pukul 8 malam ketika dilanda banjir. Banjir terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang sehingga mengakibatkan tingginya volume drainase menuju saluran pembuangan di Sungai Bedera. Lebih lanjut, kawasan yang paling tinggi dilanda banjir diantaranya Helvetia Raya, di mana di kawasan Helvetia Raya rumah-rumah warga banyak yang digenangi air. Tetapi warga berusaha untuk mengurangi ketinggian air dengan alat penguras seadanya. Selain itu, warga berusaha menyelamatkan barang-barang mereka agar tidak rusak akibat terkena banjir. Di kawasan Helvetia Raya, ketinggian banjir bervariasi dari 20 hingga 40 cm. Salah seorang warga menyatakan bahwa hujan deras terjadi sekitar pukul 19.30 malam dengan disertai angin kencang selama kurang lebih 2 jam. Bahkan kondisi seperti ini telah berlangsung cukup lama yang sangat berdampak buruk terhadap aktivitas para warga ketika banjir terjadi. Karenanya warga berharap agar pemerintah Kota Medan segera mengatasi kondisi ini agar kawasan ini terbebas dari banjir. Banjir, Bu. Kalau 15 menit aja hujan, udah banjir ini. Rumah kami ini sebentar rumah kami aja tinggi, udah banjir, udah kena banjir dia. Kami mengharapkan kepada Bapak Wali Kota Medan beserta pejabat-pejabatnya, biarlah kami 15 menit aja Pak udah banjir. Kasihanilah Bapak, nengok kami semua. Anak-anak kami ini dia udah pada banjiran. Sementara itu, menurut salah seorang warga Siti Erida Panjaitan, selama ini jika terjadi banjir di kawasan ini, ratusan rumah warga selalu tergenang oleh banjir yang berdampak buruk terhadap kehidupan para warga, termasuk dalam melakukan aktivitas mereka. Warga berharap agar drainase yang kondisinya tergolong kecil supaya diperlebar guna dapat menampung debit air atau menghantarkan air ke pembuangan drainase menuju Sungai Bedera. Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selalu melakukan sinergitas yang baik dengan Manggala Agni dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup. Selain itu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahaya dari kebakaran hutan karena dapat menimbulkan bencana lainnya seperti banjir dan longsor. Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar mengatakan bahwa sampai saat ini koordinasi dengan pihak terkait guna mencegah kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan. Terbukti sampai saat ini dengan koordinasi yang baik, kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Utara dapat diatasi. Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap kepada masyarakat agar menjadi bagian dari pencegahan hutan dan lahan, agar hutan dan lahan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terkait kebakaran hutan dan lahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap bekerja sama dengan BPBD dan aparat-aparat penegak hukum yang ada di lapangan. Tetap berkoordinasi terutama dengan Pemkabnya juga, Pemkab Kabupaten. Karena kebakaran ini bukan hanya terjadi dalam kawasan selalu juga terjadi di lahan. Ya, tetap juga kita koordinasi dengan kita Manggala Agni kita yang di lapangan. Ya, kita juga Dinas LHK, ya kan, kita juga sudah membentuk memberdayakan masyarakat dengan masyarakat peduli api namanya MPA. Udah beberapa kabupaten untuk kita bentuk MPA. Karena yang di luar tahu kebakaran itu adalah masyarakatnya, ya kan. Baru masyarakat sebagai mitra kita memberitahu ke kita, baru kita turunkan tim ke lapangan. Sementara itu, sampah dari limbah rumah tangga saat ini sudah sangat memprihatinkan. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara akan kembali menggalakkan gerakan peduli sampah dengan cara memilih sampah untuk dapat didaur ulang. Guna mengajak masyarakat agar peduli dengan sampah, maka setiap desa nantinya akan disediakan bank sampah yang mana dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penanganan sampah sudah lama ini berlangsung ya terkait bank-bank sampah. Nanti di bulan Februari ini saya mau aktifkan lagi bank-bank sampah, dan di sini juga malah di lingkungan kita sendiri kita sudah membuat bank sampah induk yang nanti hari Rabu akan diresmikan oleh Ibu Wakil Gubernur, namanya Bank Sampah Rumah Hijau.
Ya inilah nanti kita juga minta bantuan juga kepada ya mungkin perusahaan-perusahaan lain ya yang dia juga menghasilkan limbah dan sampah kan gitu ya, gimana CSR dari mereka itu bisa membantu kita paling tidak membeli tong-tong sampah ya kan di bank-bank unit sampah, nanti baru itu dibawa ke induknya. Lingkungan yang bersih dan asri akan menjadikan aktivitas masyarakat lebih baik dan akan menunjang terwujudnya hidup yang sehat. Kita beralih ke Kabupaten Labuhan Batu Utara, pemirsa. 2 unit gedung milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labura di Desa Mambang Muda, Kecamatan Kuala Hulu rusak berat dan juga terbengkalai. Inilah kondisi 2 unit gedung milik Dinas Lingkungan Hidup yang lokasinya berada di dalam lokasi tempat pembuangan akhir TPA. Terlihat kondisinya rusak berat diduga akibat diterjang angin puting beliung sekitar 2 bulan lalu. Dan hingga kini tidak dapat digunakan lagi. Halaman bangunan gedung kini sudah ditumbuhi tanaman liar dan terkesan ditelantarkan oleh dinas terkait. Ketua Koordinator Investigasi Wilayah Sumut LSM OMSI Syamsuddin Sianturi menjelaskan, akibat rusaknya bangunan tersebut ia berharap pemerintah Kabupaten dan DPRD Labura segera mengkaji ulang terkait lokasi dan bangunan milik Dinas Lingkungan Hidup agar dapat dibangun kembali. Tanggapan saya terkait tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Labura itu mohon ditinjau ulang karena sudah 1 tahun sesuai dengan hasil investigasi kita, 1 tahun tidak bisa difungsikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi diminta kepada Bupati agar meninjau ulang untuk memperbaiki kembali dan juga kepada DPRD Kabupaten Labura agar meninjau bangunan tersebut. Sementara itu terkait kondisi bangunan yang rusak berat, Syamsuddin Sianturi menjelaskan bahwa perbaikan kedua unit bangunan di dalam TPA tersebut sedang diusulkan ke pemerintah Kabupaten Labura agar ditindaklanjuti. Sebanyak 5 orang mantan narapidana ikut sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara yang diusung partai politik. Setelah melalui proses verifikasi dari 470 dokumen pengajuan balon anggota DPRD Kabupaten dari partai politik, KPU Kabupaten Labura menemukan sebanyak 5 orang mantan narapidana dengan hukuman di bawah 5 tahun. Sesuai PKPU nomor 10 pasal 11 dan 18 bahwa mantan napi yang dihukum di bawah 5 tahun tidak dikenakan proses jeda dan dapat mengajukan balon anggota DPRD Kabupaten. Koordinator Divisi Teknis KPU Labuhan Batu Utara Adi Susanto menjelaskan, sementara mantan napi yang dihukum di atas 5 tahun harus mengikuti proses jeda selama 5 tahun pasca napi tersebut bebas murni. Catatan kita, data yang kita terima lewat Silon dan kita sudah analisis dari 470 bakal calon ya yang diajukan partai politik itu ada sekitar 5 bakal calon yang teridentifikasi mantan narapidana. Ya, mantan narapidana. Tentu sesuai dengan PKPU 10 mulai dari pasal 11, pasal 12 dan pasal 18. Bagi mantan napi yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, yang bersangkutan tidak ada proses jeda, bisa langsung bisa dicalonkan oleh partai politik. Tapi bagi mantan napi yang ancamannya di atas 5 tahun atau lebih, harus melewati proses jeda 5 tahun baru bisa partai politik mengajukan dia menjadi bakal calon. Mantan napi dengan kasus Purdalevis, yaitu kasus terkait pidana politik di atas 5 tahun. Selama putusan pengadilan tidak dicabut hak politiknya, maka partai politik dapat mengajukan tanpa proses jeda. Pemirsa, sebanyak 116 bacalek DPRD Mandailing Natal dari 11 partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam pengajuan perbaikan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon. Sebanyak 614 bakal calon legislatif DPRD Mandailing Natal diusulkan oleh 18 partai politik untuk mengikuti pemilu pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 575 bacalek dalam pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon ke Komisi Pemilu Daerah Mandailing Natal belum memenuhi syarat.
Sedangkan dari 575 bacalek ini, sebanyak 116 tidak memenuhi syarat dan 498 memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Mandailing Natal, Muhammad Ihsan Matondang mengatakan dari hasil permin perbaikan yang dilakukan operator silon KPU Madinah, ratusan bacalek yang tidak memenuhi syarat masih bisa diperbaiki sesuai kebijakan KPU yang tertuang pada keputusan nomor 996 selama 5 hari ke depan atau mengganti dengan bacalek yang telah memiliki dokumen lengkap. Sesuai dengan surat keputusan KPU RI nomor 996 tahun 2023, partai politik masih ada kesempatan untuk mengubah yang TMS, yaitu yang saya bilang tadi 116 itu, yang TMS itu menjadi MS. Dengan cara satu, yang TMS itu diganti dengan bacalon yang baru, tapi dengan catatan penggantinya ini harus wajib sudah memenuhi syarat ataupun dokumennya sudah lengkap dan memenuhi syarat, karena tidak ada lagi nanti perbaikan pasca verifikasi. Sementara itu, jika 116 bacalek dari 11 partai politik tidak melengkapi dokumen persyaratan akan dinyatakan gugur ikut mengikuti pemilu 2024 mendatang. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba melaksanakan kegiatan pencermatan rancangan daftar calon sementara dan penyerahan berita acara kepada partai politik peserta pemilu 2024 yang telah mendaftarkan bacaleknya. Hal ini merupakan hasil verifikasi akhir dokumen administrasi perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Toba pada pemilihan umum tahun 2024 di kantor KPU Kabupaten Toba. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Toba Ranto Pasaribu mengatakan, sebelumnya KPU Kabupaten Toba pada 5 Agustus 2023 telah melakukan rapat pleno penetapan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Toba dan menetapkan 226 orang bacalek memenuhi syarat yang terdiri dari 141 orang laki-laki dan 85 orang perempuan. Sementara itu terdapat 101 orang bacalek tidak memenuhi syarat terdiri dari 55 orang laki-laki dan 46 orang perempuan. Ranto Pasaribu juga menjelaskan KPU Toba memberi kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan administrasi dokumen persyaratan bacaleknya mulai tanggal 6 hingga 11 Agustus 2024 dan hasilnya 226 bacalek dinyatakan memenuhi persyaratan. KPU Toba secara resmi sudah memberikan pengumuman hasil verifikasi akhir administrasi dokumen persyaratan bacalek kepada parpol dan diteruskan kepada bacalek. Hal ini dilakukan sebagai bentuk informasi lanjutan terkait pelaksanaan pemilu 2024. Apabila sampai tanggal 11 Agustus partai politik tidak dapat mengganti atau tidak memperbaiki bacalek yang tidak memenuhi syarat, nanti di penetapan DCS akan di-TMS-kan sehingga jumlah bacaleknya akan berkurang dari pengajuan awal. Kalaulah ada partai politik yang berkurang dari alokasi kursi setiap dapil, bagi kita tidak ada persoalan. Sepanjang partai politiknya pengajuan awal memang tidak terpenuhi. Jadi tidak terganggu secara tahapan untuk pelaksanaan pemilihan umum 2024. Pemirsa, di informasi lainnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu melakukan program percepatan jemput bola guna mendukung dan mensukseskan jalannya tahapan pemilu 2024 mendatang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu melakukan perekaman elektronik KTP sebanyak 121 orang pemilih pemula usia 17 tahun ke atas di kantor Kepala Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu Mazni Khairi menjelaskan pihaknya melakukan program jemput bola kepada warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik guna mensukseskan jalannya pemilu 2024 mendatang. Selain perekaman EKTP, pihak Dukcapil juga menindaklanjuti permintaan warga terkait perpindahan tempat tinggal dan dalam kartu keluarga, akte kelahiran dan menghapus data dari kartu keluarga yang telah meninggal dunia serta permintaan kartu KIA bagi anak sekolah. Kami dari Dinas Dukcapil melaksanakan program jemput bola untuk menuntaskan warga yang belum melakukan perekaman KTPL untuk menghadapi pemilu 2024. Ada sebanyak 121 orang. Lansia yang belum juga ada beberapa orang. Ada masyarakat yang meminta untuk ada yang pindah alamat, ada yang sudah suaminya meninggal, minta tetangga supaya suaminya hapuskan datanya. Dan KIA juga minta KIA, tapi identitas. Kepala Desa Pematang Seleng Suwarno mengatakan sebanyak 121 warga yang baru berusia di atas 17 tahun ke atas antusias melakukan perekaman elektronik KTP di kantor Kepala Desa. Sebenarnya 121 orang itu rekap pertama. Ada KTP-nya rusak, hilang, yang kemarin direkam kemarin tidak muncul di depan bank. Ada masyarakat sangat muda, karena kemungkinan sebenarnya saya mungkin baru yang pertama. Hanya pada saat hari ini 2024 menjadi kendala. Tujuan saya. Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan terus melakukan jemput bola dengan mendatangi warga di Kabupaten Labuhan Batu ke sekolah serta lapas yang merupakan pemilih khusus guna mensukseskan tahapan pemilu 2024 mendatang. Ya pemirsa, pelaksanaan pemilu 2024 akan berdampak pada berbagai aspek, salah satunya perekonomian di Indonesia dan Sumatera Utara. Untuk mengetahui seperti apa nasib perekonomian dalam pelaksanaan pemilu 2024, kini kita telah terhubung secara daring dengan pakar ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat sore Pak Gunawan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya menunggu dengan datangnya dari narasumber kita. Di informasi lainnya dalam merealisasikan visi dan misinya, keluarga besar putra-putri Polri Sumatera Utara sampai saat ini terus melakukan kegiatan diantaranya visualisasi Pancasila yang diharapkan membawa kemajuan yang lebih baik pada masa yang mendatang. Pimpinan daerah keluarga besar putra-putri Polri Sumatera Utara dalam implementasi visi dan misinya melaksanakan visualisasi Pancasila di Kota Pematang Siantar. Berbagai lapisan masyarakat mengikuti acara visualisasi Pancasila ini dengan narasumber Ketua Pimpinan Daerah KBPP Polri Sumut, Insinyur Bonalumban Gaul. Visualisasi Pancasila ini mengambil tema memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam untuk membangun generasi bangsa Indonesia yang lebih maju. Selama berlangsungnya acara visualisasi Pancasila ini, para peserta sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian materi yang disampaikan. Acara visualisasi Pancasila ini juga dilaksanakan secara interaktif sehingga peserta lebih cepat memahami materinya. Acara visualisasi Pancasila yang diikuti Ketua KBPP Polri, Resort Pematang Siantar Megawati Simajuntak dan Ketua OKK KBPP Polri Resor Kota Pematang Siantar yakni Mario Natalino Sirait ST juga diisi dengan tanggapan para peserta terkait acara visualisasi Pancasila. Salah seorang peserta PB Ria Listina Sian menyatakan bahwa acara visualisasi Pancasila sangat memberikan kontribusi baik bagi masyarakat terutama generasi penerus bangsa sehingga pendidikan moral Pancasila harus diajarkan kembali ke sekolah. Pancasila itu adalah ideologi yang membuat kita satu dan merdeka. Nenek moyang kita sudah mempersembahkan sampai tetes darah penghabisan. Lalu dengan apa kita membayar atau membalaskan apa yang mereka perbuat? Mungkin kita nggak membalas apa-apa lagi karena mereka sudah terlebih dahulu berpulang. Tetapi kita harus mengisi. Dan itu jangan hanya omong kosong. Jangan hanya teori. Tapi tetap benar-benar dilakukan dengan sepenuhnya kesadaran
Jangan karena nggak kita yang mengalami kematian di waktu penjajahan 350 tahun Belanda dan 3,5 tahun Jepang. Seolah-olah itu sesuatu yang berlalu begitu saja dan nggak penting untuk kita kenang. Kita mengenang itu supaya kita membangkitkan kekuatan kita menuju kemerdekaan yang seutuhnya. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah KBPP Polri Sumatera Utara Insinyur Bona Lumbanggala mengharapkan agar semua pihak berpartisipasi mendukung program visualisasi Pancasila sebagai forum semangat Pancasila dan diharapkan nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diimplementasikan setiap saat dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Ideologi Pancasila itu merupakan warisan yang teramat kaya dari pejuang dan pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat daripada semangat daripada undangan dalam visualisasi Pancasila ini, saya menghimbau kepada pemerintah kota Pematang Siantar untuk memfasilitasi untuk kelanjutan daripada visualisasi Pancasila supaya masyarakat kota Pematang Siantar khususnya dapat merasakan, dapat memahami, dapat hidup kembali semangat patriotisme Pancasila. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, Pemda Taput bersama Polri TNI membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dan pengemudi kendaraan bermotor. Pembagian bendera merah putih ini diberikan kepada pengemudi kendaraan roda 4 dan roda 2 di berbagai titik lokasi di pusat kota Tarutung pagi tadi. Selain digelar di sejumlah titik di pusat kota Tarutung, pembagian bendera berbagai ukuran ini juga dilakukan di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, dan Siborong-Borong yang difasilitasi Badan Kesbang Pol Taput dengan melibatkan TNI Polri dan Satpol PP dan juga TPPK Taput. Bendera merah putih yang dibagikan adalah bendera ukuran kecil untuk pengendara sepeda motor dan kendaraan umum, serta bendera ukuran besar untuk kendaraan roda 6 dan truk. Pembagian bendera ini disambut antusias warga serta berbagai lapisan masyarakat. Salah seorang warga Taput, Marsal Nababan, mengatakan untuk menyambut hari kemerdekaan dengan memasang bendera di halaman rumah masing-masing merupakan wujud rasa kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, bendera merah putih juga merupakan identitas simbol dan alat pemersatu masyarakat Indonesia. Merdeka! Saya sebagai masyarakat awam mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Taput Utara karena melalui program ini masyarakat semua mendapatkan bendera gratis melalui pembagian 10 juta bendera. Kiranya masyarakat mengerti dan paham arti kemerdekaan sesungguhnya, bahwa kita tidak akan lupa dalam perjuangan para pejuang kita untuk merebut kemerdekaan. Sekali lagi, merdeka untuk masyarakat Indonesia. Pemirsa, pelaksanaan pemilu 2024 akan berdampak pada berbagai aspek, salah satunya perekonomian di Indonesia dan Sumatera Utara. Untuk mengetahui seperti apa nasib perekonomian dalam pelaksanaan pemilu 2024, kini kita telah terhubung secara daring dengan pakar ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat sore, Pak Gunawan. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum, selamat sore Pak Benjamin Gunawan. Apakah Anda mendengar suara kami? Selamat sore Pak Benjamin. Baik, apakah Anda sudah mendengar suara kami dari studio dengan jelas Pak Benjamin? Baik, Pak Benjamin, sekali lagi kami ingin dengar suara Anda dan juga apakah Anda mendengar suara kami dengan jelas, Pak Gunawan Benjamin di sana? Oke Bu, sudah. Pak Gunawan, apakah mendengar suara kami dengan jelas?
Pak Benjamin, mohon untuk dilakukan unmute ataupun dihidupkan kembali suara yang berada di perangkat Anda agar bisa mendengar suara kami dengan jelas, Pak Benjamin. Sayang sekali pemirsa dan juga Putri, kita akan beralih ke informasi lainnya sembari menunggu Pak Gunawan Benjamin untuk hadir dalam dialog kita terkait nasib ekonomi Sumut jelang pemilu 2024. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok Selasa 8 Agustus 2023. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Selasa 8 Agustus 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan, pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Karo, Dairi, Medan, Humbahas, Sibolga, Pematang Siantar, Sergai, Labuhan Batu, dan Tapanuli Utara. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Toba, Samosir, dan Tapanuli Utara. Dan untuk dini hari berpotensi berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan suhu udara 17 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak ada terpantau titik panas di wilayah Sumatera Utara per tanggal 6 Agustus 2023. Kami menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di pantai barat, pegunungan, lereng timur, dan pantai timur Sumatera Utara agar waspada akan potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang dapat memicu terjadinya banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Salam sehat dan terima kasih. Baik pemirsa, kita akan mencoba terhubung kembali dengan Bapak Gunawan Benjamin terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 yang akan berdampak pada berbagai aspek, salah satunya perekonomian di Indonesia dan juga Sumatera Utara. Selamat sore Pak Benjamin. Selamat sore Bu, selamat sore pendengar semuanya. Baik, setelah sekian lama terhubung kembali ya Pak. Pak, bagaimana saat ini perkembangan perekonomian di Sumatera Utara menjelang pemilu 2024 Pak? Iya, barusan BPS tadi merilis ya pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua secara year on year itu tumbuh di atas 5%. Ini sebenarnya sebuah kejutan buat kita, dikarenakan memang sebelumnya kita melihat adanya potensi terjadinya perlambatan ekonomi yang cukup serius di wilayah Sumatera Utara. Khususnya kok kita prediksikan di kuartal kedua 2023 ini pertumbuhannya itu akan di bawah 5%. Nah sebenarnya ini kabar baik ya, seiring dengan belanja pemerintah yang mengalami peningkatan. Ditambah lagi kalau kita lihat dari belanja masyarakat yang juga mengalami kenaikan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi atau situasi ekonomi di Sumatera Utara secara keseluruhan, ini kan sebenarnya kan ada keluhan ya di antara masyarakat bahwasanya yang kita rasakan itu adalah penurunan harga CPO atau mungkin masyarakat pada umumnya menilai bahwasanya mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan inflasi sebelumnya. Tetapi secara real ternyata pertumbuhan ekonomi kita tumbuh. Nah ini nanti kita akan jelasin bahwasanya pertumbuhan ekonomi ini lebih dikarenakan faktor produksi yang mengalami peningkatan, walaupun di sisi lain itu terjadi penurunan. Saya contohkan begini, kalau kita melihat ada petani sawit ya, contohnya petani sawit nih, mungkin penjualan sawitnya itu tidak mengalami penurunan, justru mengalami peningkatan dari sisi kilogramnya. Artinya misalkan saya jual di tahun lalu 1 ton, sekarang saya jual 1 ton 100 kilo gitu kan ya. Tetapi pendapatannya bisa aja turun dikarenakan harga sawit itu anjlok. Nah, yang dirasakan masyarakat adalah penurunan dari sisi nominalnya. Harga sawitnya itu anjlok, di situ dia yang akan merasakannya. Tapi kalau dari sisi realnya, itu sebenarnya penjualan dia mengalami peningkatan atau mungkin produksinya mengalami peningkatan. Sehingga ekonomi itu diukur dari sisi pertumbuhan dari secara kuantitas dibandingkan dari sisi nominal. Nah, ini yang perlu masyarakat pahami sehingga pertumbuhan ekonomi kita tetap tumbuh nih.
walaupun dari sisi nominalnya mungkin itu belum begitu terasa. Nah, di tahun 2024 nanti, ini kita akan mendapatkan limpahan, banyak uang beredar, seiring dengan agenda pemilu, ditambah lagi nanti ada kampanye politik nih, dari sejumlah para calon legislatif ya, yang akan menggelontorkan banyak uang nih, untuk belanja dia, sehingga dia akan memperkenalkan dirinya, membelanjakan untuk atribut-atribut kampanyenya, atau mungkin dia akan belanja untuk kebutuhan-kebutuhan alat peraga lainnya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat itu di 2023 itu diperkirakan sudah akan mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dan nantinya di tahun 2024 awal ya, pada saat kita sudah mendekati masa pilpres atau mungkin pemilu, ini nanti belanja akan semakin mengalami peningkatan, sehingga harapannya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ini masih akan tetap tumbuh di awal 2024 nantinya. Baik, Pak Gunawan Benjamin, kalau kita mengingat bahwa kontestasi pemilu 2024 ini akan menyita berbagai sektor dan juga perhatian khususnya bagi masyarakat sendiri. Nah, lantas kalau Anda kaitkan terhadap proyeksi pertumbuhan perekonomian ini, bagaimana upaya dari masyarakat untuk mengambil peluang terhadap keadaan stabilitas perekonomian kita menjelang pemilu dan pasca pemilu 2024 nanti, khususnya di Sumatera Utara, Bang Gunawan Benjamin? Iya, jadi pada dasarnya sih yang paling penting ini pemerintah menjamin pemilu itu berjalan lancar. Itu yang paling penting. Nah, masyarakat dia bagaimana kontribusinya? Saya yakin nih pelaku UMKM ya, khususnya untuk pengadaan jasa barang seperti sablon katakan, atau mungkin percetakan. Nah, ini akan menerima limpahan order yang mengalami peningkatan. Peningkatan ini akan dimanfaatkan oleh para pelaku masyarakat, khususnya para pelaku UMKM ini untuk mendorong omset. Omset ini akan naik di kuartal keempat 2023 hingga di tahun 2024 nantinya. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan. Terus selain omset dari bisnis percetakan atau mungkin sablon tadi itu ya, kita akan melihat dari bisnis yang lain seperti pengadaan makanan dan minuman. Pasti. Ini juga akan mengalami peningkatan. Kita tahu bahwasanya setiap ada pegelaran kampanye, ada gerakan massal, masyarakat dikumpulkan, masyarakat diberi wejangan ya, karena kan mereka menyampaikan visi dan misinya. Tapi kan di situ kan kita tidak akan pernah lupa bahwasanya ada konsumsi yang terus diberikan kepada para konstituennya. Para konstituennya. Nah, ini akan mendorong gerak ekonomi. Bayangin aja kalau satu partai menyodorkan sekitar 10 atau 15 calon legislatif di tingkat DPRD tingkat 2 gitu loh. Katakan itu di situ. Nah, belum lagi kita bicara nanti yang tingkat provinsinya, belum lagi kita bicara nanti yang DPR RI-nya, belum lagi nanti kita bicara nanti anggota DPD-nya. Jadi ada banyak nih gerakan ekonomi yang lainnya. Di sisi yang lain, nanti masyarakat bisa berkontribusi apa dari situ? Saya yakin nanti perdagangan besar dan eceran ini akan mengalami peningkatan. Jadi masyarakat bisa memakai momentum ini untuk menyediakan sejumlah stok untuk bahan-bahan yang akan dijual nanti selama masa kampanye. Tapi jangan salah, usahakan untuk menyediakan stok yang memang dikonsumsi selama masa kampanye. Jadi jangan berharap nanti ada penambahan stok untuk konsumsi-konsumsi yang lain di luar masa kampanye. Kenapa? Karena kekhawatiran saya, misalkan nanti menjelang akhir tahun 2023 ini di kuartal keempatnya ada Nataru, Natal dan Tahun Baru, terus nanti masyarakat berpikir bahwasanya Nataru konsumsinya akan mengalami peningkatan. Jangan di situnya. Baik. Nah, saya khawatirnya nanti mereka melakukan stok yang di luar kebutuhan-kebutuhan untuk kampanye itu tadi. Nanti ini bisa menimbulkan kerugian sih kalau menurut saya. Tapi arahnya cerdas saja sih. Nah. Baik, Bang Benjamin, terkait dengan kampanye online yang dilakukan banyaknya bacalek saat ini, bagaimana melihat peluang pertumbuhan ekonomi? Apakah berdampak positif ataukah negatif, Bang Benjamin? Aduh, saya berharap ini nanti calegnya jangan online terus ya. Karena kalau online ini kan pertama kan biaya yang dikeluarkan itu untuk para konstituennya juga besar kan. Dia harus mengeluarkan pulsa di situ. Nah, memang belanja dari sisi teknologi informasi, ya itu akan mengalami peningkatan. Tapi saya harap jangan di situnya aja. Kenapa? Karena saya ingin mengedukasi para caleg agar sebaiknya mengerti bahwasanya belanja secara real ke lapangan gitu ya, belanja alat peraga, belanja konsumsi makanan dan minuman itu akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kalau seandainya kampanye secara online. Kalau online ini hanya bisa ya paling mendorong satu sektor aja itu teknologi dan informasi. Nah, ini nanti akan naik. Tetapi jangan di situlah. Kita pinginnya itu sektor ini juga hidup. Kita pingin itu masyarakat pelaku UMKM ini juga menikmati nih masa kampanyenya itu untuk mendapatkan peningkatan omset atau laba gitu loh. Jadi kalau seandainya semuanya online yang dilakukan, ya ini nanti dampaknya ke ekonomi tidak begitu besar. Nah, yang saya khawatirkan justru nanti ya dia hanya terfokus kepada sektor tertentu sehingga uang itu hanya mengalir di situ aja. Nah, kita harapin nanti masyarakat khususnya para calon legislatif ya atau mungkin partai politik itu ada baiknya berbelanja langsung ke sektor realnya, mendorong agar supaya belanja masyarakatnya naik. Ini akan memberikan dampak multiplier effect yang besar sehingga nanti pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor usaha pedagang besar dan eceran, akomodasi makanan dan minuman, jasa transportasi atau mungkin pergudangan ini bisa mengalami peningkatan. Harapannya seperti itu sih.
Baik, Bang Gunawan Benyamin. Kalau kita beralih kepada sektor terkait yang akan berdampak atas hadirnya pemilu 2024 khususnya di Sumatera Utara ini seperti yang Anda ucapkan tadi transportasi dan juga sektor industri. Nah, langkah apa yang seperti strategis upaya yang bisa diberikan dari pihak-pihak terkait ini kepada masyarakat untuk dapat menyikapi kegiatan pertumbuhan ekonomi ini dengan bijak, Bang Gunawan Benyamin? Iya, jadi memang kalau seandainya kita gini-gini ya, masyarakat itu kan pada dasarnya kan sudah tahu kalau setiap menjelang pemilu apa yang mereka persiapkan, apa yang mereka rencanakan untuk usahanya itu mereka sudah ngerti pada dasarnya. Hanya saja memang kan masyarakat belakangan ini kan terpukul oleh kondisi pandemi COVID-19 dan dampaknya itu masih terasa sampai hari ini. Kalau seandainya nanti yang perlu kita harapkan, apa yang bisa langkah-langkah strategis apa yang bisa diambil oleh partai politik, ini adalah lebih baik bersentuhan langsung dengan masyarakat kampanyenya, ya bersentuhan langsung. Jadi kita berharap nanti belanja ke media juga perlu gitu ya, misalkan belanja ke media cetak atau media online. Katakan seperti itu, mereka pasti akan membangun citra mereka untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Tapi yang paling penting adalah strategi pengembangan belanja untuk di tahun 2023 ini harus lebih baik lagi dibandingkan dengan 5 tahun silam. Jangan sampai nanti belanjanya itu karena memang mikirnya, wah ini yang penting lewat medsos, di share-share dia dengan program kerjanya, terus merasa bahwasanya itu udah jalan. Jangan seperti itu deh, saya juga tidak berharapkan seperti itu. Yang paling penting itu adalah bagaimana nanti alokasi anggaran itu lebih diprioritaskan untuk pengembangan sektor-sektor produktif yang ada di wilayah Sumatera Utara. Saya tahu bahwasanya sekarang ini media sosial itu atau mungkin media elektronik lebih berperan dalam lebih mudah, lebih efisien, lebih hemat biaya gitu kan ya. Tetapi jangan salah, kalau seandainya sebagai calon legislatif yang sudah yang memang berniat nih untuk mendorong pembangunan di wilayah Sumatera Utara, seharusnya tidak seperti itu berpikirnya. Berpikirnya itu lebih konteksnya itu lebih bagaimana caranya agar ekonomi pelaku UMKM ini bisa tumbuh. Begal kemarin itu sudah menunjukkan bahwasanya ekonomi itu tekan. Nah, saatnya ini pelaku caleg bahwasanya dengan melakukan kampanye jalan, pinggir, itu turun jalan langsung gitu ya. Ini menunjukkan bahwa situasi juga aman dan belanjanya itu juga mengalami kenaikan. Itu aja sih. Baik, lantas bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan caleg saat ini untuk mendapatkan suara Bang Benyamin dan tentunya untuk meningkatkan pendapatan daerah, Bang Benyamin? Ya, satu sisi kalau seandainya nanti belanjanya naik, secara langsung kan PAD juga akan mengalami kenaikan, gitu kan ya. Yang perlu saya tekankan di sini begini, sejauh ini nih kalau dulu di 5 tahun yang lalu mungkin situasi ekonominya tidak seperti yang terjadi seperti yang sekarang ini. Itu PHRI perhotelan, pariwisata, hotel dan restoran atau khususnya hotel nih. Industri hotel itu mendapat limpahan dari kegiatan-kegiatan kampanye yang mereka lakukan, mulai dari koordinasi panitianya atau mungkin mereka langsung melakukan kampanye di suatu tempat tertentu, itu bisa mendorong dilihat ekonomi di industri perhotelan ini sebagai salah satu contohnya. Nah, saya harap itu juga terjadi pada hari ini karena kondisi perhotelan sekarang itu sudah mengalami keterpurukan setelah pandemi COVID-19 walaupun sekarang ini kondisinya itu mulai tumbuh tapi belum maksimal. Selanjutnya nih kalau misalkan kita lihat dari strategi yang selama ini dilakukan, ini kan kampanyenya lebih banyak lewat media gitu kan. Nah sekarang coba deh kita lihat, belanja media itu mendorong belanja masyarakat secara itu berapa persen sih? Baik. Nah ini kan belum terdata gitu loh. Jadi kita harapin nantinya lebih konteksnya itu lebih fokus lah kepada beberapa industri-industri yang mengalami tekanan akibat gangguan ekonomi seperti pelaku UMKM, hotel, restoran gitu kan ya. Terus nanti kita juga pinginnya berharap pada sektor-sektor lainnya seperti yang percetakan yang mengalami penurunan omset belakangan ini akibat COVID-19 membuat belajar itu secara online, jadi omset mereka dari pelajar atau mahasiswa itu juga turun dalam. Nah ini juga bisa dipulihkan dengan geliat ekonomi dengan cara berinteraksi langsung, berbelanja langsung kepada masyarakat atau di sektor lainnya secara langsung. Baik, Bang Gunawan Benyamin, sebelum kita mengakhiri segmen perjumpaan kita dalam dialog Zoom ini, saya ingin mengetahui perspektif Anda terkait pertumbuhan ekonomi dengan inflasi, mengingat pada tahun ini sampai April 2023 kita berada di 4,3% dengan suku bunga acuan 5,75%. Bagaimana nanti ke depannya terkait pertumbuhan ekonomi dan juga keberadaan pemilu 2024? Apakah inflasi atau kembali ke deflasi? Oke. Satu hal ya yang perlu dipahami ya oleh para caleg ya atau mungkin para partai politik atau mungkin yang menggunakan dana kampanye besar menjelang 2024 ini adalah bahwasanya daya beli masyarakat kita terpukul akibat inflasi yang tinggi belakangan. Dan kalau kita bicara deflasi, ini tren kenaikan harga pangan menjelang tutup akhir tahun ini di pasar global itu terus menunjukkan trennya kenaikan. Ini berbahaya, ini ada ancaman kenaikan beberapa komoditas pangan yang ada di tanah air yang berpeluang naik khususnya di wilayah Sumatera Utara. Nah, kalau seandainya seberapa jauh sih belanja parpol itu
bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau seandainya saya bicara kuartal ke kuartal, mungkin dari kuartal ketiga ke kuartal keempat, kalau seandainya nanti belanja meningkat di kuartal keempat, saya yakin pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat itu bisa dorong di atas 5% lagi. Tetapi ingat, belanjanya jangan hanya belanja lewat media sosialnya. Di tahun 2024 itu kan kita melihat tren belanja harga sawit ini kan mengalami penurunan belakangan ini. Baik. Kalau harga sawit ini turun terus gitu, hanya tertekan terus gitu, nah ini bisa berbahaya. Kalau seandainya tidak didorong dengan belanja partai yang mengarah kepada sektor gelas secara langsung seperti belanja akomodasi makanan dan minuman, transportasi, atau mungkin kita belanja ke pedagang besar dan eceran, ini saya khawatir nanti sawit yang seharusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, daya dobraknya melemah terus. Nah, ditambah dengan inflasi yang tinggi, daya belinya makin terpuruk. Baik. Jadi kalau seandainya nanti inflasinya sudah cukup tinggi belakangan ini, ditambah lagi dengan pengeluaran yang besar dari partai politik maupun pemilu dan para calon legislatif lainnya itu cukup signifikan, saya yakin ekonomi bisa lebih baik lagi di tahun 2024. Baik, terima kasih kami ucapkan Ya, atas kehadiran Bang Gunawan Benyamin bersama kami dalam dialog Zoom terkait nasib ekonomi Sumut jelang pemilu 2024. Putri, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Benyamin dan juga tentunya Anda pemirsa. Selamat bertugas kembali Bang Benyamin. Ya, sama-sama. Selamat sore dan Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azlan Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.